Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Keisan Wijaya. Saya seorang mahasiswa Jakarta Global University, semester 2 jurusan Teknik Industri dengan NIM 092024090331. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hak asasi manusia dan rule of law. Jadi apapun yang berkaitan dan ada beberapa pertanyaan juga sama teman-teman, itu bisa saya jelaskan nanti, bisa saya jabarkan. Jadi mohon izin untuk saya sedikit menjelaskan. Sebelumnya disclaimer, ini adalah tugas UAS dari Bapak Jupiter Yanci dengan mata kuliah pengampu mata kuliah Pancasila Education. Mohon izin untuk saya jelaskan. Baik, untuk hak asasi manusia, pengertiannya adalah hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM ini bersifat universal, berlaku untuk semua orang, tidak dapat dicabut dan melekat sejak lahir. Lalu yang kedua ada sumber dan dasar hukum HAM, yaitu yang pertama internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948. Lalu ada konvensi-konvensi PBB tentang HAM, misalnya konvensi anti penyiksaan, konvensi hak anak, dan lain-lainnya. Lalu untuk di negara kita sendiri, di Indonesia atau di nasional, ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Baik, untuk selanjutnya ada macam-macam HAM ya. Jadi macam-macam HAM. HAM ini masih banyak berupa macam-macamnya. Yang pertama ada hak untuk hidup. Contohnya seperti setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Lalu yang kedua, hak kebebasan pribadi. Misalnya hak berpendapat, lalu ada hak beragama juga, lalu hak berekspresi. Lalu ketiga ada hak sosial dan budaya seperti hak mendapatkan pendidikan atau hak atas kebudayaan. Lalu keempat ada hak ekonomi seperti hak memiliki properti dan hak bekerja. Yang kelima ada hak atas keadilan seperti perlindungan hukum dan pengadilan yang adil. Yang keempat ada ciri-ciri HAM. Selanjutnya ada ciri-ciri HAM. Ciri-cirinya adalah kayak seperti melekat pada setiap manusia atau kodratinya, lalu tidak bisa dilanggar atau dihilangkan. Lalu ada berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, lalu dijamin oleh hukum baik nasional maupun internasional. Lalu ada contoh pelanggaran HAM, yaitu penyiksaan dan penahanan tanpa proses hukum, lalu diskriminasi atas dasar ras, agama, atau gender. Yang selanjutnya pembatasan kebebasan berpendapat, lalu penghilangan orang secara paksa. Mungkin itu bisa kita dengar atau bisa kita lihat ceritanya ya, di tahun-tahun masa Orde Baru itu sangat banyak pemerintahan yang melakukan itulah. Siapapun itu oknumnya, itu ada salah satu pelanggaran HAM. Lalu ada rule of laws, negara hukum. Pengertian rule of law sendiri, negara hukum adalah prinsip
bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bukan kehendak individu atau penguasa. Dalam sistem ini, semua warga negara termasuk pejabat pemerintah harus tunduk pada hukum. Lalu prinsip-prinsipnya, menurut Avi Dicey, ada 3 prinsip utama rule of law. Yang pertama ada supremasi hukum atau supremacy of law. Hukum adalah yang tertinggi, tidak ada orang yang kebal hukum. Hierarki seperti itu. Persamaan, lalu ada persamaan di hadapan hukum atau equality before of law, the law. Semua warga negara mendapat perlakuan hukum yang sama. Lalu yang ketiga ada hak atas proses hukum yang wajar, due process of law. Setiap orang berhak diadili secara adil, tidak semena-mena. Lalu di sini ada ciri-cirinya. Di ciri-ciri negara hukum. Hukum berlaku untuk semua tanpa berkecuali. Pemerintah bertindak berdasarkan hukum. Lalu lembaga peradilan yang bebas tidak memihak. Lalu ada jaminan terhadap perlindungan HAM. Pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Lalu tujuan rule of law sendiri, yang pertama ada menjaga keadilan ketertiban. Yang kedua, menjamin perlindungan hak-hak negara, warga negara. Yang ketiga ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memberikan kepastian hukum. Yang terakhir menegakkan prinsip demokrasi. Contoh penerapan rule of law di Indonesia, yang pertama ada pejabat negara dihukum karena korupsi, misalnya melalui KPK. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu perlindungan hukum terhadap minoritas dan kelompok rentan. Lalu proses hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak. Hubungan antara HAM dan rule of law saling berkaitan dan saling memperkuat. Negara yang menganut prinsip rule of law harus menjamin dan melindungi HAM melalui sistem hukum yang adil. Sebaliknya, HAM tidak akan bisa ditegakkan jika tidak ada hukum yang kuat dan adil. Untuk contohnya tersendiri, hak untuk bebas dari penyiksaan hanya bisa dijamin jika negara memiliki sistem hukum yang menghukum pelaku kekerasan dan memberikan keadilan kepada korban. Mungkin yang bisa saya jabarkan dan saya jelaskan tentang hak asasi manusia dan rule of law hanya sekian. Lanjut kita langsung ke pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman yang saya sudah dapat dari teman-teman saya. Mereka menitip untuk menanyakan ini supaya saya sedikit bisa saya jelaskan. Pertanyaan pertama ada, jelaskan bagaimana prinsip rule of law berperan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, sertakan beri contoh nyatanya. Pada itu seperti itu pertanyaannya. Udah saya filter lagi agar kalimatnya lebih baik. Untuk jawaban tersendiri, prinsip rule of law menegaskan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dan berlaku untuk semua pihak, termasuk pemerintah dalam konteks penegakan HAM. Rule of law tersendiri menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diproses melalui mekanisme hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ada, mengapa hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari hukum nasional dan internasional? Lalu dia minta menjelaskan berkaitan dengan kedaulatan negaranya. Baik, HAM bersifat universal. Seperti yang saya tadi udah jelaskan, HAM itu bersifat universal dan internasional. Tetapi untuk dapat ditegakkan secara nyata, hak tersebut harus dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Tanpa payung hukum, HAM hanya menjadi konsep ideal tanpa kekuatan mengikat. Namun dalam konteks kedaulatan negara sering muncul tantangan karena negara memiliki hak untuk mengatur wilayahnya tersendiri
termasuk dalam membuat hukum. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional agar negara tetap berdaulat tetapi tidak melanggar norma global. Untuk pertanyaan ketiga, apa risiko yang didapat terjadi jika sebuah negara tidak menerapkan rule of law secara konsisten dalam kehidupan bernegara? Ada kaitannya dengan dampak terhadap HAM. Untuk jawabannya, jika rule of law tidak diterapkan secara konsisten, maka penegakan hukum menjadi lemah dan diskriminatif dan cenderung dipermainkan oleh kekuasaan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kondisi tersebut, pelanggaran HAM lebih mudah terjadi karena tidak ada mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat. Misalnya, warga bisa ditahan tanpa alasan yang jelas gitu, disiksa oleh aparat, atau hak untuk berekspresi dibungkam. Negara yang gagal menerapkan rule of law akan cenderung menuju otoritarianisme, atau bisa kita sebut otoriter, di mana hukum hanya digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai pelindung rakyat. Dampaknya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan munculnya konflik sosial. Mungkin selesai sesi kita untuk hari ini. Dari 3 pertanyaan tadi, banyak masukan dan materi yang harus saya baca ketika untuk menjelaskan materi HAM dan rule of law ini. Semoga ilmu yang saya baca ini bisa bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dari saya undur diri, Tristan Kesan Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.